Nah, pernikahan itu sendiri dari sudut pandang psikologi itu seperti apa sih, Kak? Tinggal satu rumah dan lain sebagainya. Nah, menurut Kakak nih sebagai psikolog, faktor utama pemicu konflik dalam pernikahan itu apa sih? Oke, kita balik lagi nih Kak ke kesiapan menikah ya. Sebetulnya ada nggak sih Kak indikator-indikator khusus gitu bahwa kita ini sebenarnya udah siap untuk menikah gitu? Halo, selamat pagi sahabat Rusdi, sahabat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syahman Azhar bisa berjumpa kembali dengan sahabat Rusdi dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di acara ngobrol pagi bersama para ahli. Baik sahabat Rusdi, mungkin banyak dari sahabat Rusdi di rumah yang mulai terpikirkan untuk menikah, namun masih bingung nih persiapan apa saja sih yang dilakukan dan kapan sih seseorang tersebut siap untuk melakukan pernikahan. Nah, mending simak langsung yuk acara ngobrol pagi ini karena kita akan ngobrolin seputar kesiapan pernikahan bersama ahlinya. Sudah bersama kita Kak Yola Widya Melani, MC Psikolog. Halo, selamat pagi Kak. Halo pagi Mas Ridwan. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Mas Ridwan gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Nih saya ucapin terima kasih nih Kak udah mau hadir lagi di acara ngopi pagi ini. Dimana pagi ini kita akan membahas suatu hal yang menarik nih. Apalagi untuk saya yang usia 20 tahun ke atas itu mengenai kesiapan pernikahan ya. Apalagi sekarang mungkin lagi ada series yang lagi booming banget nih Kak seputar pernikahan yang mungkin jadi bahan acuan atau bahan pemikiran lebih jauh ya khususnya untuk mengenai pernikahan ini. Nah, mungkin kita akan buat seri-seri selanjutnya. Nah, untuk saat ini untuk di ngopi pagi ini kita akan membahas mengenai kesiapan pernikahannya terlebih dahulu ya. Oke nih Kak, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kesiapan pernikahan, nah, pernikahan itu sendiri dari sudut pandang psikologi itu seperti apa sih Kak? Oke, nah terkait dengan pernikahan ya, jadi sebetulnya pernikahan ini bisa dibilang merupakan salah satu tugas perkembangan bagi seorang individu gitu. Memang tidak semua orang itu ada keinginan untuk menikah, karena kalau misalnya sekarang kan cukup ada pergeseran ya, kayak yang tadinya pernikahan itu merupakan kewajiban, apalagi kalau misalnya zaman dulu gitu ya. Jadinya single itu dipandang sebagai suatu masa transisi gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau misalnya dari hakikatnya dan juga dari teorinya gitu, pernikahan ini merupakan salah satu tugas perkembangan. Kenapa sih? Salah satu teori dari Erik Erikson gitu ya, ini ada membahas terkait dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dilalui oleh seorang manusia dari mulai lahir sampai dengan meninggal gitu. Nah, salah satu diantaranya ini adalah terkait dengan intimacy versus isolation gitu. Apa sih intimacy versus isolation itu? Ini merupakan tugas perkembangan di mana individu itu diharapkan bisa menjalin hubungan yang lebih dekat, lebih intim dengan orang lain gitu. Nah, kemudian diharapkan dari proses intimasi ini setelah menjalin kedekatan lebih dalam dengan orang lain akan diwujudkan dalam pernikahan, di mana nantinya dari tugas perkembangan ini kan nanti akan ada suatu tujuan atau virtu yang dicapai. Kalau misalnya seseorang bisa mencapai intimasi ini, dia akan bisa menghasilkan virtu namanya love atau cinta gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya dari pandangan psikologi sendiri, pernikahan itu adalah tugas perkembangan bagi individu dewasa awal. Jadi memulai betul dari kata Mas Ridwan gitu, mulai dari 20 tahun ke atas udah mulai ada kepikiran pernikahan, tentu saja gitu, emang karena kalau misalnya dari hakikatnya, dari teorinya, itu adalah salah satu tugas perkembangan di dewasa awal gitu. Oke, jadi memang suatu tahap perkembangan memang harus dilewati ya Kak ya. Mungkin karena supaya tahapan perkembangan selanjutnya juga tidak terganggu atau terhambat ya Kak ya. Oke, ini kan tadi juga di-mention bahwa pernikahan ini adalah intimacy ya Kak ya, atau suatu proses pendekatan antara satu orang dengan satu orang lainnya seperti itu ya. Nah, mungkin kan dengan teman aja kita bisa mungkin teman yang kenal ataupun sahabat yang bertahun-tahun kita kan aja bisa memicu konflik gitu ya. Apalagi ini menyatukan dua orang dengan karakter yang berbeda atau bahkan dengan budaya yang berbeda ya, dan pola pikir yang berbeda. Ini pastinya akan bisa memicu konflik bahkan mungkin yang jauh lebih besar gitu ya kan. Karena apalagi harus tinggal satu rumah dan lain sebagainya. Nah, menurut Kakak sebagai psikolog, faktor utama pemicu konflik dalam pernikahan itu apa sih? Oke. Betul banget gitu. Pernikahan ini bukan cuma pernikahan, betul bahwa semua hubungan itu sangat rawan yang namanya konflik gitu. Tapi sebetulnya perlu kita ingat bahwa yang namanya konflik ini adalah suatu hal yang esensial. Konflik kalau misalnya kita bisa selesaikan gitu ya,
ini akan membuat hubungan justru jadi lebih baik. Karena kenapa sih pada saat ada konflik gitu ya, terus kita bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan baik, kita akan jadi lebih tahu individu ini seperti apa sih sikapnya pada saat sedang ada konflik. Kemudian baiknya berkomunikasi dengan orang ini seperti apa sih gitu. Jadi nanti hubungannya jadi lebih mendalam. Berbeda kalau misalnya konfliknya tidak diselesaikan, itulah yang nantinya akan memicu konflik-konflik lebih dalam gitu. Apalagi nih cewek katanya, cewek mah nggak ngomong kalau misalnya ada konflik, diam-diam aja. Diem ya. Tahu-tahu waktu pas ada konflik, diungkit gitu. Itu cewek ya. Iya. Aduh, itu jadi Betul. kisi-kisi nih. Para cewek yang mau menikah, hati-hati nih kalau ceweknya udah mulai diem ya. Iya. Nah, oleh karena itu sebetulnya diam itu nggak boleh gitu. Karena pada saat kita ada konflik, salah satu hal yang penting dalam hubungan itu adalah komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya ada konflik itu nggak masalah, nggak apa-apa ada konflik. Yang terpenting itu adalah diselesaikan dan dibicarakan gitu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan tadi Mas Ridwan, apa aja sih yang kira-kira akan menjadi sumber dari konflik dalam pernikahan gitu? Sama banget, udah betul banget yang tadi Mas Ridwan sampaikan gitu. Pernikahan ini adalah suatu hubungan yang dijalin oleh dua orang gitu ya. Dua orang ini memiliki perbedaan minat, perbedaan pandangan, perbedaan kebiasaan, kemudian perbedaan pola asuh gitu ya, dan perbedaan latar belakang yang akhirnya membentuk masing-masing individu itu memiliki kepribadian masing-masing dan preferensi masing-masing. Nah, perbedaan-perbedaan ini mau di hubungan pernikahan maupun hubungan yang lain, ini kan bisa memicu adanya konflik karena adanya ketidaksesuaian gitu. Itulah hal-hal yang bisa mengakibatkan konflik. Dan bukan cuma itu. Kalau misalnya di Indonesia, pernikahan itu bukan cuma menyangkut terkait dengan dua orang aja, tapi juga keluarganya. Betul? Iya. Kalau misalnya ada keluarga gitu, semakin banyak pikiran yang harus disatukan gitu ya, antara mertua, menantu, kemudian juga ipar gitu. Terus juga mungkin ada perbedaan budaya dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan itu. Perbedaan antar individu, kemudian yang tidak rilis atau tidak selesai, nah ini yang akan bisa mengakibatkan konflik jangka panjang. Gitu. Jadi proses upaya penyelesaian konfliknya juga harus yang bersifat membangun. Betul. Menjadi pernikahan itu menjadi lebih baik lagi juga ya kayak. Oke. Wah, jadi makin overthinking nih saya. Apa dia bikinnya overthinking? Terus jawabannya aja belum ada. Oke. Siapa tahu ada yang mau Sama mengajukan. dulu jadi nggak usah overthinking ya. Jadi memang setelah perkembangan ini memang bisa dilewatin, dan kalau ada konflik juga harus dibicarakan ya. Jadi jangan diem-dieman ya. Dengan diam masalah itu tidak akan terselesaikan ya kayak. Oke, kita balik lagi nih Kak ke kesiapan menikah ya. Sebetulnya ada nggak sih Kak indikator-indikator khusus gitu bahwa kita ini sebenarnya udah siap untuk menikah gitu? Oke. Terkait dengan kesiapan pernikahan gitu. Dikarenakan pernikahan ini nantinya setelah menikah konflik-konflik yang akan kita hadapi itu kan jadi lebih banyak gitu. Karena kita cuma tidak hanya dealing with ourselves gitu. Pada saat lajang kan kita cuma dealing with ourselves. Ya, sekarang coba dipikirkan aja permasalahan pribadi apakah sudah cukup mengganggu? Sudah cukup menyita pikirannya. Nah, apalagi kalau misalnya menikah gitu ya, ditambah lagi ada orang baru dalam hidup, kemudian juga nantinya ada orang baru bukan cuma dianya aja gitu ya, tapi ada keluarganya, kemudian juga ada perbedaan prinsip misalnya. Terus udah itu nantinya terkait dengan finansial gitu. Kalau misalnya udah menikah kan pengaturan finansial juga harus lebih baik gitu. Belum lagi nanti terkait dengan anak, pola asuhnya, kemudian kebutuhan anak dan lain sebagainya gitu. Jadi apa sih yang menyebabkan kita perlu bertanya mengenai kesiapan diri kita untuk menikah gitu? Itu dikarenakan pernikahan itu adalah sekolah seumur hidup, bisa dibilang. Semakin hari kita belajar mengenai orang itu semakin dalam gitu ya. Oleh karena itu kita harus willing untuk bisa untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan pernikahan itu gitu kan. Nah, balik lagi terkait dengan tadi pertanyaannya, kira-kira apa sih yang harus disiapkan dan apa yang menjadi faktor dari kesiapan pernikahan gitu. Yang pertama itu adalah kematangan emosional, bisa dibilang gitu. Karena terkait dengan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan dihadapi setelah menikah gitu. Kalau misalnya seseorang udah bisa untuk
mengontrol emosinya gitu, kemudian juga memiliki regulasi emosi yang lebih baik, ini nantinya diharapkan akan lebih matang juga dalam menghadapi persoalan-persoalan pernikahan dan juga konflik pernikahan yang mungkin muncul nantinya gitu. Karena konflik pernikahan nanti pasti bakal ada-ada aja gitu, dan itu adalah hal yang unpredictable gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya bilang. Tapi kalau misalnya dari teori sendiri, ada nih beberapa hal yang menjadi indikator atau faktor-faktor terkait dengan kesiapan pernikahan. Nah, yang pertama ini adalah role transition. Role transition. Ya, role transition. Role transition itu apa sih? Role transition itu adalah transisi peran kita, gitu. Peran kita setidaknya itu sudah selesai sekolah, kemudian sudah memiliki pekerjaan tetap, karena ini juga kan sesuai dengan undang-undang ya. Jadi kita bisa bilang bahwa role transition itu juga merupakan transisi dari masa anak ke masa dewasa. Sesuai dengan undang-undang, anak itu adalah seseorang di bawah usia 18 tahun. Jadi transisi, seseorang dikatakan secara fisiologis siap menikah, itu kalau misalnya sudah 19 tahun ke atas. Dimana itu juga kan menjadi aturan perundang-undangan bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan oleh seseorang yang setidaknya umurnya 19 tahun ke atas. Betul. Nah, selanjutnya ada norm compliance, atau kesediaan untuk bisa menuruti aturan. Gitu. Kenapa sih? Karena pada saat kita sudah mau masuk kehidupan pernikahan gitu ya, kita ini kan perlu aware dengan mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian juga kita harus bisa willing untuk adjust terkait dengan aturan-aturan yang ada. Kalau misalnya kita bisa menyesuaikan diri, bisa comply atau nurut dengan aturan-aturan yang ada, ini juga kan merupakan salah satu indikator bahwa seseorang itu sudah matang. Seseorang paham terkait dengan aturan dan mau untuk menuruti aturan tersebut gitu. Selanjutnya yang ketiga itu adalah family competencies. Family competencies ini terkait dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga. Jadi contohnya bisa untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian juga sudah paham terkait dengan tugas-tugas yang ada di rumah tangga gitu ya. Bisa untuk menghasilkan secara finansial, kemudian juga bisa dan setidaknya tahu dasar-dasar terkait dengan perawatan anak dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang keempat itu terkait dengan interpersonal competencies, kompetensi saat berhubungan dengan orang lain. Kenapa? Tentunya dikarenakan pernikahan ini bukan cuma melibatkan diri sendiri aja, tapi juga orang lain. Jadi kan kompetensi kita, cara kita untuk berhubungan dengan orang lain itu sangat berperan. Dimana salah satunya itu adalah terkait dengan komunikasi. Kemudian juga menghargai orang lain gitu ya. Bisa menyampaikan perasaannya. Kemudian juga bisa untuk berkompromi. Karena kan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini kita perlu bisa compromising with each other ya. Gitu. Kemudian selanjutnya ada juga intrapersonal competencies. Intrapersonal competencies ini terkait dengan pemahaman diri terkait dengan dirinya sendiri. Gitu. Sejauh apa sih kita paham terkait dengan emosi yang kita rasakan. Jadi kita bisa untuk membedakan mana sih pikiran saya, mana kekhawatiran saya, dan mana yang terjadi. Jadi pada saat ada konflik itu tidak jadi belibet karena pikiran kita sendiri, karena perasaan kita sendiri. Gitu. Terus juga punya kesediaan untuk mendengarkan orang lain, tidak self-centered, willing untuk bisa mendengarkan orang lain, terus udah itu gitu ya? Menghargai, betul seperti itu gitu. Jadi udah nggak self-centered. Jadi dari indikator-indikator yang tadi disampaikan, yang memang harus dimiliki setiap pasangan itu adalah komitmen kayaknya Kak. Betul. Karena kalau nggak pakai komitmen, pastinya banyak godaan juga ya. Apalagi konflik tadi kan bisa memicu komitmen itu bisa mulai pudar dan lain sebagainya ya. Betul. Dan tadi indikator tadi sangat kompleks ternyata ya. Benar-benar harus dipikirkan secara matang dan dipersiapkan juga dengan baik ya. Karena tadi juga sudah disebutkan oleh Kak Yola bahwa khususnya di Indonesia kita menikah itu bukan hanya dengan pasangan kita, tetapi juga antar keluarganya. Betul. Gitu ya. Nah, berbicara mengenai keluarga nih Kak, kan kayaknya kalau di masyarakat kita gitu, kalau misalnya ada masalah di pernikahannya gitu kan, tidak jarang yang memang meminta saran ataupun cerita nih orang tua, keluarga ataupun ke teman dekat lainnya. Nah, dari sudut pandang psikologi nih,
sharing mengenai konflik tersebut, ini bagaimana nih Kak? Oke. Kalau misalnya terkait dengan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan gitu ya, kemudian juga apakah boleh sharing terkait permasalahan keluarga atau permasalahan pernikahan kepada orang lain, ini mungkin baiknya sih dibicarakan antar pasangan sih, kalau misalnya menurut saya gitu ya. Tapi tentunya membagikan, kalau misalnya di sosial media ya, itu nggak etis ya, kalau misalnya menurut saya gitu. Nah, cuma yang bisa dilakukan, ini berkaca dari pengalaman teman-teman saya juga ya, bukan pengalaman saya soalnya juga. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dari teman-teman saya sih sharing boleh gitu, tapi sharing kepada biasanya teman-teman saya, kalau misalnya ada permasalahan di pernikahannya terkait dengan suaminya, sharingnya itu adalah ke mertuanya. Betul, karena mertua emang itu adalah suami kita itu adalah anaknya mertua gitu. Oleh karena itu diharapkan mertua ini lebih paham terkait dengan anaknya gitu. Dan kalau misalnya ternyata konfliknya nanti berkepanjangan, diharapkan mertua ini ngomongnya langsung kepada anaknya gitu ya, menasehati baiknya seperti apa gitu. Kemudian juga kalau misalnya mau cerita, menurut saya boleh cerita gitu ya, tapi jangan terlalu banyak lah orang yang terlibat gitu. Kemudian juga mungkin akan lebih baik kalau misalnya kita tidak bicara atau tidak menceritakan kepada lawan jenis. Karena kalau misalnya kita bercerita kepada lawan jenis, ini juga kan akan membuat pasangan kita nggak nyaman. Nantinya akan memicu konflik baru gitu. Oleh karena itu mungkin yang bisa dilakukan, sharingnya ke siapa gitu, itu bisa ke mertua, kemudian teman terdekat sih, karena semakin dewasa semakin kompleks ya permasalahan, jadi nggak semua teman juga available untuk mendengarkan. Sekarang ada psikolog, kenapa nggak ke psikolog? Oh iya, betul. Ya, langsung secara teori juga kayak dibantu ya kayaknya. Oke, nah untuk berbicara mengenai jodoh ya, kan pernikahan juga kan berkaitan dengan jodoh juga nih kayak. Nah, kayaknya kan kita juga jodoh itu kan memang sudah kalau kita ya berprinsip bahwa jodoh sudah di tangan Tuhan gitu kan, tapi kan masih bisa kita usahakan nih. Kapan sih dari sisi psikologi nih, kapan sih kita bisa ataupun kriteria nih untuk memilih jodoh itu seperti apa sih Kak? Ada nggak sih? Cukup berat ya pertanyaannya. Ini kayaknya untuk pribadi ya, dan mau pilih sahabat resmi di rumah tentunya. Oke. Nah, terkait dengan seperti apa sih pasangan yang harus dicari dalam menjalani jenjang pernikahan gitu. Ini tentunya harus ditanyakan kepada pribadi masing-masing gitu, karena katanya setiap orang punya kriteria masing-masing gitu ya. Sebetulnya kriteria secara physically gitu ya, tentunya pasti ada juga ya, physically, kemudian juga psychologically gitu, financially dan lain sebagainya gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Tapi yang harus diperhatikan ini adalah kematangan emosionalnya, kedewasaannya seperti apa, komunikasinya seperti apa dengan kita, komitmennya seperti apa, itu terkait dengan hal-hal tersebut gitu. Kemudian kalau misalnya nih makin tua, kalau misalnya saya nanya nih Mas Ridwan, punya tipe nggak? Punya dong. Punya ya? Iya. Oke. Nah, tapi pada beberapa orang kalau misalnya ditanya tipe, nggak tahu katanya gitu. Nah, ini nggak apa-apa kalau misalnya nggak punya tipe, tapi perlu diperhatikan. Kalau misalnya saya dulu gitu ya, saya waktu itu kalau misalnya ditanya tipenya seperti apa, saya suka bingung menjawab. Tapi setidaknya saya tahu saya nggak mau end up dengan orang-orang yang seperti apa gitu. Tapi tentunya kalau misalnya bicara terkait dengan pernikahan dan orang seperti apa yang bisa kita jadikan pasangan dalam hubungan pernikahan gitu ya, itu adalah kematangannya, kemudian juga kedewasaannya, komunikasinya cocok atau tidak dengan kita, bisa compromise atau enggak dengan kita, membuat kita nyaman atau enggak, menghargai kita atau enggak. Karena kalau misalnya pernikahan itu kan seumur hidup ya. Kalau misalnya kita salah pilih pasangan, efeknya bukan cuma ke diri kita aja, ke anak juga gitu. Oleh karena itu secara psychologically gitu, ini hal-hal tersebut yang harus diperhatikan, dan setidaknya itu adalah komunikasi dan juga penghargaan terhadap dengan diri kita, mau menerima saran atau enggak. Makanya tadi nggak boleh self-center loh kalau misalnya udah mau menikah gitu. Oke, dan itu mengenal pasangan juga harus mungkin lebih jauh sejak awal ya kan? Karena kadang kita awal-awal tuh kita memunculkan
diri terbaik kita gitu kan. Jadi pasangan belum tahu nih selera kita kayak gimana gitu kan. Nah, kan ngomongin di awal juga kita udah mention nih seputar web series yang lagi hit sekarang nih. Dan mungkin juga sobat terus di rumah beberapa ada yang mulai kayak kepikiran ke situ gitu, takut nih gimana kalau pernikahannya seperti itu, atau bahkan mungkin belajar di pengalaman-pengalaman orang lain atau bahkan orang tua sendiri gitu, takut untuk pernikahannya ya seperti yang tidak diharapkan gitu. Nah, dari kakak ada tips nggak sih buat sahabat terus di rumah yang lagi ngerasain kayak gitu gitu? Oke. Terkait dengan pernikahan gitu ya. Bahkan sebelum ada web series ini yang sekarang lagi booming, ya betul. Ini pasti seseorang itu merasa cemas sebetulnya dengan kehidupan pernikahan, dan itu wajar. Kenapa sih kita cemas gitu ya pada saat membicarakan terkait dengan pernikahan, pada saat mempersiapkan pernikahan? Tentunya hal ini dikarenakan pernikahan itu adalah hal yang baru untuk kita. Dan dimanapun gitu ya, pada saat kita akan menghadapi hal yang baru, wajar untuk muncul rasa cemas. Karena rasa cemas itu adalah suatu hal yang normal sebagai antisipasi dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin muncul gitu. Nah, tapi kita harus fokus dengan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Oleh karena itu, terkait dengan pernikahan, gimana sih caranya supaya nggak ada ketakutan lagi, nggak ada kecemasan lagi terkait dengan kehidupan pernikahan? Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol aja, gitu. Apa sih hal-hal yang bisa kita kontrol? Kesiapan pernikahan kita, kemudian juga pemilihan pasangannya, gitu. Aduh, jadi deg-degan nih, gimana cara memilih pasangannya, gitu ya. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya saya bisa bilang, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Take it slow aja, gitu. Karena biasanya ini bukannya saya tidak setuju dengan ta'aruf ya, tapi bahkan pada saat psikolog gitu ya, ketemu dengan orang baru, kita membutuhkan beberapa kali pertemuan. Karena di pertemuan-pertemuan awal, orang itu cenderung untuk menampilkan baik-baiknya aja, menampilkan apa yang diharapkan dari orang lain. Semakin kita kenal dengan orang lain, semakin kelihatan lah orang lain seperti apa, betul ya? Gitu. Oleh karena itu nggak apa-apa. Saya percaya kalau misalnya ta'aruf juga itu adalah hal yang baik gitu. Apabila memang dilaksanakan dengan baik dan kita emang benar-benar kenal, kemudian juga benar-benar dibukakan orangnya seperti apa. Tapi nggak banyak juga yang ternyata menutupi gitu. Jadi fokuslah untuk mengenal pasangan kita lebih jauh, kemudian juga mempersiapkan diri kita terkait dengan pernikahan tersebut gitu. Seperti yang tadi disampaikan, setelah mengenal diri sendiri gitu ya, kemudian juga mengenal calon pasangan, mengenal keluarga calon pasangan. Nah, kita juga lihat lagi gimana sih hubungan kita dengan pasangan ini gitu. Pasangan kita ini kira-kira adalah sosok yang mudah dan bisa untuk diajak kerjasama nggak sih? Nggak semuanya harus mudah gitu. Bahkan relationship itu is a very hard thing to do gitu. It takes effort, terus juga it takes teamwork gitu ya. Karena hubungan ini adalah teamwork antara dua orang yang menjalaninya gitu. Oleh karena itu kita harus cari orang yang emang willing untuk mau bekerja sama dengan keras dengan kita gitu ya. Kemudian juga menghargai diri kita. Kita ngerasa dihargai nggak sih oleh dia? Kita bisa menjadi diri kita sendiri nggak sih di depan dia gitu. Kemudian pada saat ada konflik, cara penyelesaian masalahnya seperti apa sih? Pada saat dia marah, reaksi-reaksi yang muncul seperti apa sih? Gitu. Kemudian setelah adanya konflik seperti apa? Karena gini, ada 3 kata yang sangat esensial. Maaf, tolong, terima kasih gitu. Ini kadang kita lupakan gitu. Nah, akan lebih baik, ada beberapa orang yang tidak terbiasa untuk mengatakan hal itu gitu. Nah, bagi beberapa orang, bahkan secara tidak disadari ini adalah hal yang penting untuk diri kita gitu. Jadi kalau misalnya udah ada konflik, dan pada saat ada konflik, pasangan kita ini mau nggak sih untuk minta maaf? Mau nggak sih untuk mengakui kesalahannya gitu? Kemudian pandangan dia terkait dengan hubungan kita seperti apa, terkait dengan hubungan yang dijalani seperti apa gitu. Kalau misalnya dua-duanya sudah yakin, yaitu
kita sudah fokus terkait dengan hal-hal yang kita kontrol, kita sudah cukup kenal dengan pasangan kita, dengan pola hubungan kita seperti apa. Diharapkan kalau misalnya emang dari awalnya udah steady, nanti setelah menikah dengan adanya berbagai macam konflik dan juga badai, ini bisa dijalani dengan baik gitu. Nah, sama ini saya mau menambahkan gitu terkait dengan isu perselingkuhan gitu ya. Nanti mungkin akan kita bahas secara lebih mendalam di sesi yang lain ya Mas ya. Tapi terkait dengan isu perselingkuhan, salah satu hal yang bisa menyebabkan perselingkuhan itu muncul gitu ya, ini dikarenakan adanya kebosanan dalam hubungan gitu. Nah, dalam menjalani hubungan kita juga harus aware bahwa bosan itu adalah hal yang wajar. Nah, terus gimana sih cara menghadapinya? Tentunya itu adalah bagaimana diri kita sendiri untuk bisa dealing with that gitu. Karena itu adalah hal-hal yang tidak bisa dihindari gitu ya. Kayak sama kerja aja kita bosan kadang gitu. Pada saat kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain itu kadang bosan. Tapi gimana sih cara individu itu bisa menghadapi hal tersebut? Oleh karena itu tadi terkait dengan faktor-faktor atau indikator pernikahan, salah satu hal yang dibutuhkan itu adalah intrapersonal competencies. Ngomongin perselingkuhan juga kayaknya sekarang udah mulai masyarakatnya kayak mulai berani nge-blow up gitu ya kayak khususnya di sosial media masing-masing gitu ya dengan istilah pelakor gitu ya kayak dan sebagainya. Dan tadi juga udah disebutkan bahwa untuk sahabat Rusni di rumah nih yang mungkin berencana menikah ya ataupun lagi siap-siap nih untuk pernikahan, gak usah cemas ya karena semua itu bisa diantisipasi ya segala ketakutan tersebut ya dengan cara tadi kesiapan pernikahan yang memang sudah disebutkan oleh Kak Yola. Baik, luar biasa Kak Yola. Sebelum kita tutup nih Kak, mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat Rusni di rumah terkait pernikahan ini? Oke, terkait dengan pernikahan gitu ya. Mungkin ini ada beberapa hal yang harus disampaikan gitu, bahwa pada saat kita memilih pasangan untuk menikah gitu, seperti yang saya bilang, pernikahan itu adalah sekolah seumur hidup gitu. Kemudian juga bahwa pada saat kita mau menjalani pernikahan gitu ya, kenapa penting untuk memilih orang yang tepat, orang yang baik gitu ya. Itu dikarenakan pada saat kita nanti menikah, yang akan kena efek bukan cuma diri kita sendiri, tapi anak kita. Oleh karena itu, fokuslah untuk menggali, untuk mengenal lebih jauh terkait dengan calon pasangan. Kemudian juga kecemasan terkait dengan kehidupan pernikahan itu adalah hal yang wajar gitu. Tapi fokuslah terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu tadi pengenalan diri, pengenalan pasangan, dan juga kesiapan dalam hubungan gitu. Dan sekarang juga gitu ya, kalau misalnya mau menikah, kita bisa loh untuk ada konseling pranikah gitu di psikolog gitu. Apa sih manfaatnya gitu? Manfaatnya adalah untuk lebih mengenal pribadi masing-masing, kemudian juga biasanya penyelesaian masalahnya seperti apa. Dan kalau misalnya emang ada permasalahan sebelumnya yang muncul, ini bisa diselesaikan terlebih dahulu. Dan selain secara psikologis juga tentunya ada persiapan fisiologis juga yang dibutuhkan ya. Itu juga sebagai seseorang yang akan menikah gitu ya, akan lebih baik kalau misalnya aware terhadap hal-hal tersebut. Nah, itu ada premarital check-up juga, ada premarital check-up, ada premarital counseling gitu. Ternyata selain dari psikologisnya, fisiologisnya juga harus disiapkan ya. Betul. Oke. Nah, untuk yang konseling tadi harus datang dua-duanya nih Kak? Harus Iya, bareng? betul. Dan ini sih, kalau misalnya biasanya ya, sesinya itu dimulai dengan satu pihak dulu, kemudian pihak yang lain baru nantinya dipertemukan. Iya, betul. Baik, terima kasih Kak Yola. Sama-sama Mas Ridwan. Gimana sahabat Rusni? Udah tahu kan persiapan apa saja sih yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan? Nah, bagi sahabat Rusni yang sedang berencana untuk menikah ataupun masih ragu nih dengan pernikahannya, bisa berkonsultasi ataupun melakukan konseling pranikah dengan psikolog. Bisa, karena saat ini di Rumah Sakit Pelni sudah ada klinik psikolog. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, sahabat Rusni bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni untuk mendapatkan informasi terupdate seputar kesehatan dan penawaran menarik di Rumah Sakit Pelni. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara Ngopi selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih Kak Yola atas informasinya. Nanti kita lanjutin di acara Ngopi saja ya Kak. Iya, tentu saja. Salam sehat. Salam sehat, Sobat Rusmi.